Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini kita mau membahas kisah pembunuhan Hello Kitty yang dulu sempat viral banget di Hong Kong. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Kisah ini berawal dari seorang wanita yang bernama Fan Mani. Dia bekerja di sebuah klub malam yang bernama Empress sebagai dancer yang baru aja berusia 23 tahun. Sebelum Fan Mani itu menikah dan menjadi seorang ibu, pada awal tahun 1997, dia sempat salah bergaul ya guys. Dia berkenalan dengan seorang sosialita yang bernama Chan Manok yang pada saat itu sudah berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di klub malam tempat si Fan Mani ini bekerja ya guys. Dan ternyata mereka berdua ini memiliki beberapa kesamaan. Si Fan Mani adalah seorang PSK dan seorang pecandu narkoba. Sedangkan si Chan Manok adalah seorang germo, udah itu dia pengedar narkoba dan dia adalah anggota geng Triad. Sekedar informasi, Triad merupakan sindikat kejahatan yang terorganisir di Hong Kong. Kejahatan yang dilakukan oleh Triad antara lain itu gangster, narkotika, dan prostitusi. Pada akhir tahun 1997, Fan Mani sempat mencuri dompet milik si Chan Manok. Dia ini sangat membutuhkan uang ya guys untuk membeli narkoba. Di dalam dompet tersebut berisi uang sebanyak 4.000 dolar Hong Kong. Ketika Fan Mani akhirnya ketahuan mencuri dompet milik si Chan Manok, dia langsung meminta maaf guys dan mengembalikan uang curiannya yang awalnya itu cuma 4.000 dolar Hong Kong ditambah dengan bunga menjadi 10.000 dolar Hong Kong. Tapi Chan Manok itu nggak puas dong guys, dan ia mengatakan kepada si Fan Mani harus membayar bunganya sebanyak 16.000 dolar Hong Kong lagi. Gila banget gak sih itu guys? Fan Mani harus membayar 4 kali lipat lagi dari total yang udah dia bayarkan sebelumnya. Karena dia itu merasa gak sanggup untuk membayar, disitulah niat jahatnya si Chan Manok itu muncul. Pada Maret tahun 1999, Chan Manok mengajak 2 orang anggota Triad yang lain bernama Leung Shin Cho yang berusia 27 tahun dan Leung Wai Lun berusia 20 tahun. Mereka bertiga menyusun rencana untuk menculik Fan Mani dan memaksanya bekerja sebagai pekerja seks untuk mereka. Maksud awal dari Chan Manok menculik Fan Mani adalah agar dia bekerja sebagai PSK. Nah nanti uang hasil kerja dari Fan Mani ini diambil oleh Chan Manok sebagai pembayaran hutangnya si Fan Mani ini guys. Tapi seperti biasa ya guys, antara niat awal dengan kenyataan biasanya berbanding terbalik ya guys. Chan Manok dan 2 orang temannya itu akhirnya berhasil menculik Fan Mani dari rumahnya. Mereka membawanya ke sebuah apartemen milik Chan Manok, letaknya di Granville Road nomor 31, distrik Tsim Sha Tsui, Hong Kong. By the way guys, di dalam apartemen itu banyak sekali produk dagangan karakter kartun Hello Kitty ya. Termasuk ada spray, ada gorden, ada peralatan dapur, dan ada boneka-boneka yang besar. Ketika Fan Mani baru tiba di apartemen itu, berubahlah niat awal ketiga pria tersebut. Mereka merasa dengan menjual si Fan Mani ini aja nggak cukup guys. Dan akhirnya mereka mulai menyiksa Fan Mani secara sadis dan brutal. Selama Fan Mani ini diculik, Chan Manok diketahui sedang berpacaran dengan seorang gadis muda yang masih berusia 14 tahun. Gadis ini dikenal dengan nama Ah Fong, ada juga yang mengatakan namanya Melody ya guys. Dan kemungkinan kedua nama ini bukan nama sebenarnya. Ah Fong secara teratur datang ke apartemen milik Chan Manok dan dia menyaksikan semua tindakan mengerikan yang dilakukan oleh pacar dan teman-temannya terhadap Fan Mani. Bukannya si Ah Fong ini menolong ya, atau minimal kasihan lah ya guys melihat si Fan Mani ini sebagai sesama perempuan, tapi ternyata si Ah Fong ini malah ikutan terlibat dalam melecehkan si Fan Mani. Fan Mani gak cuma diikat, dipukulin, dan diperkosa ya guys. Mereka berempat pernah melelehkan sedotan dan plastik panas ke kaki si Fan Mani. Ah Fong bahkan pernah menuangkan minyak cabai ke luka bakar di tubuh Fan Mani. Dan yang lebih gilanya lagi ya guys, Fan Mani dipaksa untuk makan kotoran mereka dong. Pernah suatu kali nih ya guys, Ah Fong melihat si Chan Manok menendang tubuh si Fan Mani ini sekitar 50 kalian. Dan dia ikut memukul dong kepala si Fan Mani ini dengan kedua tangannya. Setelah mengalami penyiksaan sadis selama 1 bulan penuh,
Afong menemukan Van Mani sudah meninggal dunia. Chan Manok menduga kalau Van Mani ini meninggal karena overdosis obat. Tubuh Van Mani akhirnya dipindahkan ke dalam bak mandi di apartemen. Lalu mereka memotong tubuh Van Mani dengan gergaji menjadi beberapa bagian. Lalu mereka memasak dengan cara merebus bagian-bagian tubuh Van Mani agar tidak membusuk dan tidak mengeluarkan bau. Mereka menggunakan peralatan dapur yang sama dong guys, untuk merebus tubuhnya si Van Mani dengan peralatan makan mereka sendiri. Setelah mereka merebus sebagian besar dari tubuh Van Mani, lalu mereka membuangnya bersamaan dengan sampah rumah tangga. Meskipun mereka masih memiliki dan menyimpan beberapa bagian dari tubuh Van Mani. Tengkorak kepala Van Mani yang telah direbus dimasukkan dan dijahit ke dalam sebuah boneka Hello Kitty duyung yang berukuran sangat besar. Setelah Van Mani ini akhirnya meninggal dunia, Afong mengalami mimpi buruk dong guys. Dia bermimpi mengenai penyiksaan sadis yang mereka lakukan terhadap Van Mani. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja ya guys. Sampai pada bulan Mei tahun 1999, akhirnya Afong pergi ke kantor polisi Hong Kong. Dia mengatakan bahwa sudah beberapa minggu terakhir ini, dia terus-menerus diganggu oleh hantu seorang wanita yang pernah diikat dan disiksa sampai meninggal dunia. Polisi kaget dan gak percaya dong guys. Mereka menganggap klaimnya si Afong ini cuma halusinasi dari remaja zaman sekarang. Akhirnya Afong menceritakan peristiwa penyiksaan itu. Afong ini jujur mengatakan kalau dia adalah salah satu orang yang ikut terlibat dalam menyiksa hantu wanita ini. Ketika polisi ini menanyakan motif si Afong ini menyiksa si Van Mani, tahu nggak sih guys jawabannya dia bilang apa? Dia bilang dia melakukannya untuk bersenang-senang. Karena Afong terus-menerus mendesak polisi untuk menyelidikinya, akhirnya polisi mau datang ke apartemen tersebut. Kaget lah ya guys polisi ketika menemukan beberapa barang yang ada di dalam apartemen itu. Polisi menemukan sebuah boneka Hello Kitty berbentuk duyung berukuran yang sangat besar. Mereka juga menemukan sebuah gigi dan polisi juga menemukan sebuah tas yang berisi beberapa plastik yang di dalamnya berisi organ dalam tubuh manusia yang sudah mulai membusuk. Ketika polisi membongkar boneka itu, kagetlah polisi guys. Mereka menemukan kepala Van Mani yang telah dipotong ada di balik boneka tersebut. By the way guys, Chan Manok dan kedua orang temannya yang ikut menyiksa Van Mani sudah pindah apartemen ya guys. Jadi apartemen tempat penyiksaan itu terjadi memang sudah kosong dan tak berpenghuni. Berdasarkan laporan kejadian yang diberikan oleh Afong serta bukti-bukti fisik yang ditemukan di TKP, akhirnya kepolisian Hong Kong menangkap Chan Manok, Sing Cho dan Wai Lun atas kasus kematian yang menimpa Van Mani. Afong bersaksi melawan ketiga pria tersebut di pengadilan. Dengan imbalan dia dibebaskan dari hukuman, mengingat si Afong ini masih terlalu muda untuk dihukum. Di dalam persidangan, menurut juri karena masih kurangnya bukti-bukti, maka juri di pengadilan tidak dapat memutuskan apakah Chan Manok dan dua orang temannya itu merupakan pembunuh dari Van Mani atau Van Mani ini meninggal dunia karena overdosis seperti yang pernah diklaim oleh Chan Manok. Tapi suami Van Mani menolak klaim tersebut. Suaminya ini mengatakan setelah si Van Mani ini tahu kalau dia itu lagi hamil, dia sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi. Di persidangan, ketiga pria tersebut saling menuduh dalam menyiksa si Van Mani. Soalnya peran yang paling kecil biasanya hukumannya itu lebih sedikit dibandingkan yang perannya lebih besar. Laporan para ahli kejiwaan juga mengungkapkan bahwa ketiga orang pria anggota triad ini merupakan pria yang tanpa belas kasihan dong guys. Pada bulan Desember tahun 2000, Hakim Peter Nguyen menghukum ketiga pria tersebut dengan hukuman penjara seumur hidup. Tidak akan ada peninjauan pembebasan bersyarat selama 20 tahun. Hakim Peter juga mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan ini, tidak pernah pengadilan mendengar kasus yang sangat kejam, bobrok, brutal, dan tidak berperasaan seperti ini. Setelah kasus penyiksaan dan kematian dari Van Mani ini tersebar luas di Hong Kong, tidak ada satu orang pun yang mau membeli atau menyewa apartemen tempat si Van Mani ini disiksa secara mengerikan.
Apartemen tersebut sudah kosong selama bertahun-tahun. Gak cuman TKP ini aja ya guys yang kosong. Banyak juga orang yang memutuskan untuk tidak tinggal di sekitaran apartemen Grandfield Road ini. Sampai akhirnya, apartemen ini dibeli oleh seorang investor dan gedung tersebut akhirnya dibongkar pada tahun 2012, lalu dibangun kembali menjadi sebuah hotel pada tahun 2016. Kasus ini dikenal sebagai pembunuhan Hello Kitty dan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling kejam yang pernah ada di Hong Kong. Demikian guys cerita untuk hari ini, semoga kalian suka ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!